Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Husnaini, kelas 27C. Vlog kali ini untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dengan materi desain awal, proposal penelitian atau penggalian masalah. Nah, dalam melaksanakan sebuah penelitian, proses pertama yang harus ditempuh adalah mencari masalah. Sebab kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas masalahnya. Tanpa ada masalah, maka tidak akan ada penelitian. Karenanya, masalah penelitian merupakan ruh atau nyawa dari setiap upaya penelitian. Tujuan dari penelitian sebenarnya adalah untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, menemukan penyebab, dampak, atau lebih baik lagi jika dapat menemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang teknik untuk menggali masalah sebagai desain awal sebuah proposal penelitian. Yang pertama yaitu langkah penggalian masalah. Secara sederhana, masalah adalah kesenjangan atau gap antara apa yang seharusnya terjadi dengan fakta yang terjadi. Singkatnya, masalah adalah adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Suharsini Arikunto 2006 menjelaskan ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masalah. Yang pertama itu penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Kemudian yang kedua, penelitian dapat dilaksanakan baik dari rasionalisasi masalah, waktu, biaya, dan lokasi penelitian. Yang ketiga, tersedia faktor pendukung seperti data bisa dieksplor, dapat izin dari pihak berwenang, dan yang ketiga itu hasil penelitian bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik masyarakat maupun bagi kebijakan penguasa. Kemudian yang kedua itu jenis permasalahan. Nah, seorang peneliti dalam mencermati permasalahan paling tidak ada 3 gejala menurut Suharsini Arikunto 2006. Pertama itu problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Kedua itu problem untuk membandingkan 2 fenomena atau lebih. Ketiga itu problem untuk mencari hubungan antara 2 fenomena. Nah, langkah ketiga yaitu merumuskan masalah dan judul. Setelah menentukan permasalahan, penelitian harus yang akan diteliti, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian. Penelitian tersebut secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ditinjau dari cakupan aspek-aspek terkait dengan masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian dapat dibedakan secara umum dan khusus. Nah, langkah keempat yaitu menguraikan permasalahan. Hal yang cukup sulit mengawali dalam penulisan proposal adalah menulis latar belakang masalah. Adapun isi di dalam latar belakang antara lain, pertama itu menggunakan masalah-masalah atau gejala-gejala masalah yang berkaitan dengan variabel di dalam judul, yang diawali dengan masalah-masalah variabel terkait, lalu diikuti masalah-masalah variabel bebas. Kemudian yang kedua itu masalah-masalah yang dikemukakan boleh didukung oleh dokumen perusahaan, dokumen media massa, hasil pengamatan, dan sangat baik jika didukung oleh referensi dari buku, jurnal, atau disertasi. Kemudian secara teknis, langkah-langkah penyusunan latar belakang terdiri atas yang pertama itu kemukakan arti penting atau peranan penting atau manfaat dari variabel terkait baik bagi organisasi maupun bagi karyawan atau pihak lain, didukung dengan referensi dari buku atau jurnal. Langkah kedua itu mengemukakan gejala-gejala masalah yang berkaitan dengan variabel terkait tersebut, didukung dengan dokumen, hasil pengamatan, wawancara, atau angket yang telah diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan. Kemudian langkah ketiga yaitu mengemukakan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi variabel terkait tersebut, dukungan dengan referensi dari buku, teks, atau jurnal. Kemudian langkah keempat yaitu memilih memilih satu atau beberapa faktor tersebut yang dianggap paling penting atau dijadikan variabel terkait dalam penelitian. Yaitu dari saya. Terima kasih.